Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia ini terlalu bising? Semua orang punya opini, semua hal harus ditanggapi dan kamu cuma pengen diam sebentar. Selamat datang di Self Talk Space, tempat dimana kamu bisa berhenti sebentar buat mikir, buat ngerasa dan ngobrol sama diri sendiri tanpa harus takut dinilai. Kadang yang paling capek itu bukan karena kerjaan, bukan karena orang lain, tapi karena kepala kita sendiri terlalu ramai. Kita ngeladenin semua hal, setiap komentar, setiap ekspektasi, setiap bisikan kecil di pikiran kita sendiri. Pengen banget didengar, tapi di saat yang sama, kita juga pengen tenang. Dan disitulah dilema itu muncul. Netralisir itu bukan hal yang mudah, karena dunia ngajarin kita punya pendapat tentang segalanya, tapi jarang banget yang ngajarin kita buat diam dengan tenang. Padahal bersikap netral bukan berarti nggak peduli, bukan berarti dingin atau pasif. Netral itu kemampuan buat tetap centered, tetap tenang di tengah badai opini, emosi, dan penilaian orang. Seperti laut yang terlihat tenang di permukaannya, padahal di dalamnya ada arus kuat yang nggak terlihat. Begitulah diri kita seharusnya. Tenang di luar, tapi tetap dalam di dalam. Kalau kamu pikir bersikap netral itu gampang, coba bayangin kamu berdiri di tengah pasar yang penuh suara. Semua orang teriak, semua jual sesuatu. Dan yang bilang kamu harus ini, ada yang bilang kamu salah, ada yang nyalahin, dan ada yang muji. Sekarang bayangin kamu diem aja, ngedengerin semuanya tanpa harus bereaksi. Nggak marah, nggak baper, nggak pengen ngebales, hanya mengamati. Itulah latihan yang paling berat dalam hidup modern. Dalam The Art of Stoic, dijelaskan orang yang bisa tenang di tengah kekacauan bukan berarti dia nggak punya emosi, tapi dia udah belajar mengelola emosi itu dengan bijak. Stoikisme ngajarin kita satu hal penting. You cannot control the world, but you can control how you see it. Kamu nggak bisa ngontrol dunia, tapi kamu bisa ngontrol cara kamu melihat dunia itu. Dan kalau kamu pikir lebih dalam, netralisir itu sebenarnya bentuk kekuatan batin. Kayak matahari yang tetap bersinar meskipun langitnya mendung, meskipun ada badai lewat. Dia nggak berhenti bersinar cuma karena cuacanya berubah. Kita sering salah paham tentang diam. Kita pikir diam itu lemah, padahal kadang diam adalah kekuatan tertinggi karena butuh kendali besar buat nggak bereaksi terhadap hal kecil. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa lelah karena dunia terlalu bising, coba ingat ini. Diam bukan tanda kalah. Netral bukan tanda dingin. Kadang itu tanda kamu sudah lebih dewasa dari yang kamu kira. Pernah gak sih kamu ngerasa dunia tuh makin ribut aja? Semua orang pengen didengar, semua orang pengen bener, dan entah kenapa, makin lama, makin sulit buat sekedar diam dan ngerti. Kita lupa bahwa enggak semua hal harus kita tanggapi. Ada yang ngomong, kalau kamu diam berarti kamu kalah. Padahal enggak juga. Kadang diam itu cara paling elegan buat bilang aku enggak ikut ribut karena aku tahu siapa diriku. Sometimes, silence doesn't mean weakness, it means strength. Dan di sini aku pengen ngajak kamu buat ngobrol tentang sesuatu yang jarang banget dibahas. Gimana caranya bersikap netral di tengah dunia yang terlalu bising. Dalam buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring yang terinspirasi dari ajaran Stoicisme, kita diajarin satu hal penting. Ketenangan bukan datang dari dunia luar, tapi dari cara kita menanggapi dunia luar. Kedengarannya simple, tapi dalam banget. Coba deh bayangin kamu lagi duduk di taman, terus tiba-tiba ada anak kecil yang numpahin minuman ke bajumu. Kamu bisa aja marah, kesel, tapi kamu juga bisa diem, tarik nafas, dan mikir. Oke, bajunya bisa dicuci. Tapi kalau aku marah sekarang, aku kehilangan kedamaian. Itulah stoicisme, seni buat nggak reaktif. Di buku The Art of Stoic, dijelaskan juga bahwa orang bijak bukan berarti nggak punya emosi, tapi dia ngerti kapan dan bagaimana menggunakannya. Dia bukan orang yang cuek, tapi orang yang bisa berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Analogi sederhananya gini, bayangin kamu adalah danau, kalau permukaannya tenang, kamu bisa lihat pantulan langit dengan jelas. Tapi, kalau kamu terusik dilempar batu kecil aja, airnya keruh dan pantulan itu hilang. Begitu juga pikiran kita. Kalau kita terus bereaksi, marah, tersinggung, iri, kita kehilangan kejernihan buat ngelihat realitas apa adanya. Don't let others control your peace. Karena sejatinya ketenangan itu tanggung jawab pribadi.
Kita nggak bisa maksa dunia jadi tenang, tapi kita bisa belajar jadi orang yang tenang. Kadang yang bikin kita capek bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terus membandingkan langkah kita sama orang lain. Kita lupa, netral itu juga bentuk cinta pada diri sendiri. Kalau kamu sibuk mikirin siapa yang salah dan siapa yang benar, kamu akan lupa nanya, udah sejauh apa aku berkembang hari ini? Fokus ke diri sendiri bukan berarti egois, itu berarti kamu sadar. Aku nggak bisa ngatur orang lain, tapi aku bisa ngatur reaksiku. Dan dari sanalah semua kedamaian bermula. The world is loud, but peace is a choice. Jadi kalau hari ini kamu lagi capek sama pendapat orang, sama komentar dunia yang gak pernah berhenti, tarik napas pelan dan bilang ke diri sendiri, aku gak harus ikut semua perang. Biarlah dunia gaduh, kamu cukup jadi tenang di tengahnya. Berani tenang di saat semua orang bereaksi. Thank you for listening to Self Talk Space, tempat dimana kamu belajar memahami dunia dengan cara memahami diri sendiri. Jangan lupa klik link yang ada di description box, daily planner yang siap menemani hari-hari kamu dengan penuh perkembangan, dengan penuh kebijakan dan produktivitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan aku menanti kehadiranmu di masa depan versi suksesmu. Stay keen, stay calm, and stay growing. Thank you. Bye-bye.